dengan kami Majelis Jemaat dan Satgas COVID-19 GKI Kasinta Menteng memberitahukan kepada Bapak Ibu berdasarkan surat rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya dan rapat lengkap Majelis Jemaat tanggal 28 Agustus 2020 bahwa Gereja Kasinta membuka tempat ibadah mulai pada hari Minggu 1 November 2020 pada pukul 8 dan kemudian pukul 16 sore. Ibadah tetap mengikuti protokol kesehatan dan panduan ibadah. Silakan Bapak Ibu perhatikan melalui video berikut ini. Panduan ibadah new normal dalam mengikuti ibadah di Gereja Ekasinta. Pertama, parkirlah kendaraan bermotor di tempat yang telah disediakan. Kedua, sebelum masuk gereja, jemaat dimohon untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ketiga, sebelum masuk ke gedung gereja, jemaat akan dicek suhu tubuh oleh petugas. Suhu tubuh yang diizinkan maksimal 37,5 derajat Celcius. Keempat, jemaat mempersiapkan persembahan ke dalam amplop yang telah disediakan. Selama berada di gereja, jemaat duduk di kursi yang telah diatur oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan yang lain. Berikutnya, persembahan diserahkan ke dalam tempat yang telah disediakan oleh petugas. Setelah ibadah selesai, jemaat dimohon untuk melakukan salam namaste dan meninggalkan gedung gereja dengan tertib dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Demikian panduan protokol kesehatan selama beribadah di Gereja Ekasinta. Diharapkan seluruh warga jemaat yang datang untuk beribadah mematuhinya. Ingat, COVID-19 belum betul-betul tuntas dari antara kita. Oleh karena itu tanggung jawab kita untuk saling melindungi antara satu dengan yang lain. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita. Warta Jemaat Minggu 15 November 2020. Salam, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat beribadah hari Minggu 15 November 2020. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu warga jemaat baik yang hadir di gedung Gereja Ekasinta ini maupun yang masih beribadah di rumah secara online. Warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sejak tanggal 15 sampai 21 November 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengurniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. 2. Dalam rangka mendukung pelayanan persembahan anggota jemaat berupa A. Kolekte kebaktian mandiri hari Minggu atau hari besar gereja bagi yang masih beribadah secara online. B. Persembahan syukur keluarga.
C. Persembahan syukur bulanan. D. Persembahan syukur ulang tahun kelahiran dan pernikahan serta pembangunan. E. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja dapat disampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas pelayan kebaktian dapat diserahkan melalui A. Bendahara Majelis Jemaat GKI Ekasinta Menteng. B. Diatur dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Disediakan kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai hari Sabtu. C. Ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening atas nama BPH Jemaat GKI Ekasinta Menteng seperti yang tertera pada slide. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke bendahara sebagai bahan laporan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Yang ketiga, informasi berita keuangan baik dalam rupa penerimaan, pengeluaran, jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat perhatikan di warta jemaat yang dikirim dalam bentuk file PDF pada WA grup jemaat. Yang empat, informasi terkait ibadah di gedung gereja Ekasinta. Pertama, ibadah minggu di gedung gereja telah dibuka mulai hari Minggu tanggal 1 November 2020 yang lalu dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. 2. Ibadah minggu di gereja akan dilakukan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak. Yang keempat, untuk penyesuaian kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar yang tercatat di warta jemaat. Yang pertama, melalui Bapak Penatua Setia Teja Sukmana dengan nomor 08 23 22 33 7111. Yang kedua, Bapak Penatua Brata Leo Siram dengan nomor 08 13 50 36 65 92. Yang ketiga, melalui Penatua Bapak Denisien dengan nomor 08 13 54 95 57 007. Yang keempat, melalui Bapak Diakon Robi dengan nomor 0813 49 00 16 28. Nomor 5, rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. Nomor 5, bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan di gereja, silahkan menghubungi Bapak BPH Gereja Ekasinta Menteng atau kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang keenam, mewakili penatua diakon yang bertugas tim ibadah online dan seluruh sidang jemaat
yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini pun yang masih beribadah secara mandiri di rumah masing-masing menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mita Dona MTH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini bagi kita semua. Demikian warta Jemaat pada hari ini. Kami mengucapkan salam sehat, tetap taat protokol kesehatan dari pemerintah, terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, warga Jemaat GKI Kasinta Menteng. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19. Keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita beribadah menggunakan liturgi khusus dalam rangka Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua pasal 24 ayat yang ke-15d. Jemaat menyanyi dari nyanyian rohani Keluargaku Adalah Sorgaku. Aku dan seisi rumah
Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya akan membacakan nas pembimbing dari Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai 8. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Doa pengakuan dosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama ketidakpercayaan kami kepadamu, yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena kami tidak sungguh-sungguh tekun bekerja, supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami, tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan, ampunilah kami. Amin. Untuk menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat yang kelima. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 115 bait yang pertama hingga bait yang kedua, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan amanat Nas GKE terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 3a dan ayat 14 sampai 25 yang berbunyi demikian. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, pada kepalanya, pada hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abram bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang padanya nenek moyangnya telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Anori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kitalah dari tanah Mesir dan rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di hadapan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa orang Amori, penduduk negeri ini, dan depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah pada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing,
maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya, sebab mereka kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhilah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Demikian pembacaan Alkitab yang disampaikan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 17 ayat 24. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288 bait yang pertama hingga bait yang kedua, inilah rumah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 27 sampai 31, mari kita bersatu dalam doa, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami atas hari baru, atas napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan memimpin kami,
baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, begitupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan, sehingga bersama-sama kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam hari-hari hidup yang masih Engkau karuniakan. Jauhkan kuasa kegelapan dan segala sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya akan membacakan untuk kita Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kepala penjara Filipi. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-27 sampai 31. Dan bagian ini akan lebih jelas kalau Bapak Ibu Saudara membaca bagian ayat-ayat sebelum bagian bacaan kita pada saat ini. Filipi adalah suatu kota di daerah Makedonia yang merupakan salah satu tujuan pelayanan Rasul Paulus dan rekannya Silas di dalam pemberitaan Injil. Seperti halnya di tempat lain, di kota ini Paulus juga mendapat penolakan dari orang-orang yang tidak suka akan pemberitaan Injil. Perbuatan Paulus mengusir roh tenung dari hamba perempuan itu berdampak pada kemarahan pemilik hamba perempuan yang kehilangan penghasilan mereka. Paulus dan Silas ditangkap dan diseret ke hadapan penguasa setempat. Kita bisa baca pada ayat 19. Dengan tuduhan bahwa keduanya mengacaukan kehidupan penduduk kota Filipi. Mereka kemudian dilemparkan ke penjara setelah menerima siksaan dan deraan terlebih dahulu. Kita baca pada ayat 20 sampai 24. Penderitaan dan penganiayaan tidak membuat Paulus dan Silas sedih dan berputus asa. Di dalam penjara justru mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Pertanyaannya, apa reaksi tahanan yang lain? Dituliskan pada ayat yang ke-25, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa jadi karena orang-orang hukuman tidak pernah mendengar nyanyian dan pujian di dalam penjara. Seandainya Paulus dan Silas meraung-raung, pasti orang-orang hukuman lain akan menutup telinga mereka. Mereka sudah bosan dengan keluhan dan tangisan. Tetapi malam itu ada suasana yang berbeda dengan kehadiran Paulus dan Silas. Melalui doa dan nyanyian, Paulus dan Silas menyatakan kesaksian iman mereka bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu berdaulat atas segala sesuatu. Kesetiaan dan kuasa Allah yang tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya
terbukti melalui suatu peristiwa gempa bumi yang membuat semua belenggu para tahanan dan pintu penjara terbuka. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan bagi para tahanan itu untuk melarikan diri. Tetapi kita membaca pada ayat yang ke-28, mereka tidak melarikan diri dari penjara. Allah memilih peristiwa alam yaitu gempa bumi untuk memberikan kesempatan kepada Rasul Paulus memberitakan kabar baik. Dan pertanyaannya sesuai dengan bagian yang kita baca hari ini, bagaimana dengan kepala penjara Filipi yang sebelumnya mendapat perintah untuk menjaga tahanan dengan sungguh-sungguh? Ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan kepala penjara menunjukkan bahwa ia belum mengalami keselamatan secara pribadi. Sehingga dalam keadaan buntu, melihat masalah yang tidak ada jalan keluar atau solusi, ia mulai berputus asa, tidak punya pengharapan, dan mengambil keputusan singkat dan keliru untuk mengakhiri hidupnya. Ayat yang ke-27. Inilah yang dialami oleh kepala penjara. Ia mau bunuh diri karena menganggap bahwa kehidupannya sudah gagal. Dan dalam konteks ini tidak dapat menjaga para tahanan. Padahal pada kenyataan tidak satupun tahanan yang melarikan diri setelah mengalami gempa yang besar itu. Disinilah jalan pemberitaan Injil terbuka dan terjadi proses keselamatan bagi kepala penjara dan keluarganya. Seruan Paulus, kami semua masih ada di sini, memberikan secercah harapan bagi kepala penjara. Ayat 28. Lalu ia datang dengan suluh sambil gemetar dan tersungkur di depan Rasul Paulus dan Silas. Ayat yang ke-29. Dan pada ayat yang ke-30 kita membaca kepala penjara bertanya, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Dan ia mendapat jawaban pada ayat terakhir bacaan kita, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu baca lanjut pada ayat 33 dan 34, bukti bahwa kepala penjara Filipi sebagai kepala keluarga dan seisi rumahnya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita membaca pada ayat 33b, seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34b, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari nas kita hari ini. Yang pertama, penderitaan dan penganiayaan tidak membuat Paulus dan Silas bersedih serta berputus asa. Situasi yang menekan tidak membuat mereka kehilangan sukacita. Paulus dan Silas meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu mereka mampu berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah atau bahkan sedang menghadapi situasi-situasi yang menekan, yang membuat kita merasa menderita dan berputus asa. Misalnya ketika kita mengalami banyak masalah dalam keluarga dan pekerjaan, ketika tertimpa musibah, berduka cita karena kehilangan yang dikasihi, kita mengalami sakit penyakit atau orang yang kita kasih sedang dalam keadaan sakit. Bahkan kita mengalami kesulitan ekonomi dan pergumulan-pergumulan yang lain. Ingatlah, saat kita tidak berdaya, lemah, menangis, yakinlah bahwa Kristus ada bersama-sama kita. Ia menguatkan, menghibur, dan memampukan kita melalui semuanya. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, kita belajar bagaimana caranya supaya kita beroleh kekuatan. Tidak ada cara lain selain kita mau berdoa dan menaikkan pujian bagi kemuliaan Allah. Sehingga kita beroleh kekuatan
di dalam menghadapi masa-masa sulit. Lalu yang kedua, sikap hidup dan iman yang ditunjukkan oleh Paulus dan Silas ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian dan pemberitaan Injil bagi kepala penjara dan seisi rumahnya dan juga para tahanan yang mendengarkan mereka. Kata sikap hidup dan iman yang ditunjukkan oleh setiap orang percaya di masa kini akan menjadi kesaksian yang akan membawa jiwa-jiwa untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, kita belajar dari firman Tuhan pada perayaan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE hari ini menjadi kesempatan bagi kita sebagai pribadi dan keluarga GKE untuk berdoa dan memuji Allah dalam segala keadaan serta situasi yang kita alami. Subtema pada bulan November ini, keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Ini mau mengingatkan kita bagian firman Tuhan pada ayat yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Diawali dengan seorang kepala keluarga dalam nas ini, kepala penjara Filipi, lalu seisi rumahnya. Ini mau mengatakan bahwa peran kepala keluarga atau pemimpin dalam keluarga sangat besar. Karena itu peran orang tua, ayah dan ibu sangat besar dalam membawa seisi rumahnya anak-anak yang dikasihi untuk mengenal Kristus sehingga beroleh keselamatan. Kiranya Tuhan menolong setiap keluarga untuk tetap hidup di dalam keselamatan yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan. Selamat merayakan Hari Keluarga GKE. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji syukur atas kasih dan kemurahan-Mu dan atas kesempatan yang Kau berikan pada saat ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama dalam rangka Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Kami memohon agar firman-Mu menjadi berkat bagi kami, baik sebagai pribadi dan keluarga, sehingga kami beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tolonglah kami sebagai ayah, ibu, dan anak-anak, agar kami bersama-sama senantiasa menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dalam segala situasi dan kondisi, kami tetap beroleh sukacita dan kekuatan. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami tekun berdoa dan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga kami meyakini bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang berdaulat atas segala sesuatu dalam hidup kami. Berkatilah setiap rumah tangga, setiap usaha pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu senantiasa dilimpahkan. Berkati yang dalam masa pendidikan, agar boleh mencapai cita-cita dengan pertolongan Tuhan. Berkati yang sudah bekerja, agar dapat bekerja dengan baik. Dan tolonglah yang masih bergumul mencari pekerjaan yang tetap, Tuhan berkenan menyatakan yang terbaik dalam kasih dan rencana Tuhan. Berkati setiap cita-cita dan harapan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, karena kami percaya Engkau merancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga memohon Engkau berkenan memberikan senantiasa kekuatan, kesehatan, dan perlindungan bagi kami sekalian sebagai pribadi dan keluarga di tengah situasi pandemi yang masih terjadi di sekeliling kami. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, sehingga seluruh kehidupan senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Kami juga memohon lawatan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup memberikan pemulihan. Berkatilah setiap obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima,
sehingga melalui semuanya itu tangan kasih Tuhan bekerja memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga yang merawat dan mendampingi, senantiasa kasih setia Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, penghiburan sejati dari Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Kami pun berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang terlantar, terpenjara, menjadi korban bencana alam dan peperangan. Kasih dan lawatan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja dan pelayanan yang dilakukan, cara khusus di Jemaat GKI Kasinta Menteng. Kiranya Tuhan memimpin dan senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera. Mampukan gereja Tuhan menjadi garam dan terang bagi sekitarnya, senantiasa menjadi berkat melalui setiap pelayanan yang dilakukan. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, penatua diakon, pendeta, pikaris, penginjil, dan setiap pribadi yang dengan sukacita memberikan waktu dan talenta untuk melayani Tuhan dan sesama. Bagi song leader, pemain musik, operator RCD dan sound system, koster dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan gereja, berkenanlah Tuhan senantiasa memperlengkapi dan mempersembahkan kehidupan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemerintah bangsa kami, cara khusus di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya hikmat Tuhan menolong pemerintah kami agar dapat menangani pandemi ini bersama-sama. Diberkati gugus tugas, para medis, dokter, perawat, relawan, dan siapapun yang terlibat dalam tugas mulia ini. Tangan kasih Tuhan senantiasa menolong dan melindungi mereka. Begitupun bagi bangsa-bangsa di dunia ini yang menggumuli hal yang sama. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Hari-hari hidup kami di minggu yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan kasih dan pimpinan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Adapun nas pengantar terambil dari Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 hingga yang ke-21, demikian bunyinya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya yang Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Keluarga Hidup Indah.
Marilah kita berdiri bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amsal 2 ayat yang kelima. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh petugas ibadah hari Minggu tanggal 15 November 2020 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.